Danila Nurwindi dari Purwodadi Gambiran. Mohon keloket pendaftaran. Antrian K7, mohon keloket kasir. Baik pemirsa, ini saya di ruang penantian persidangan pengadilan agama Banyuwangi. Orang sini menunggunya ruang tunggu, padahal ini ruang penantian, menanti cerai maksudnya itu ya. Menanti kepastian, menanti cerai ya berarti ya. Nah ini di depan saya banyak pengacara ini teman-teman profesi advokat. Baik kita akan wawancara dulu dengan salah satu rekan kita seniornya Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Jai ini panggilannya kalau nama aslinya Pak Jai Nuri ya. Pak Jai, mau nanya ini ini kan sekarang penghujung tahun 2022 ya. Ini kira-kira menurut pengalaman Pak Jai sesuai perkara yang ditangani, sudah ada berapa perkara yang ditangani? Untuk perkara saya mendaftarkan terakhir nomor 5.000 sekian. 5.000 sekian ya. 5.000 sekian dalam tahun ini. Sehingga apa itu untuk sidang-sidang untuk perkara saya ya dalam satu harinya ya 3 antara 4 perkara. Itu perkara ya. Ya. Berarti calon-calon janda dan duda itu sampai segitunya ya. Ya kurang lebih 5.000 sekian. 5.000 dalam sekian. 1 tahun. Kalau tahun lalu berapa Pak Jai? Kalau kantor kurang paham ya masih fluktuatif antara sekisaran itu. Unda-undi ya. Oke, Pak Jai, sepanjang perkara yang Pak Jai tangani ini kira-kira penyebab perceraian itu mencakup apa saja Pak Jai? Yang prosentasenya paling tinggi itu masalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga. Ini artinya dari sampelnya tingkat perceraian tinggi di Banyuwangi, rumah tangga Indonesia Banyuwangi ini banyak yang gagal dalam membina rumah tangga. Ya, pertama itu Kebanyakan ekonomi. dari gugatan perceraian. Berarti kalau gugatan perceraian berarti pihak perempuan. Pihak perempuan yang kebanyakan yang menuntut kesejahteraan terhadap tergugat. Istilahnya kalau Jawa itu mancal ya. Mancal. Oke, 5.000 sekian. Salah satunya adalah penyebab ekonomi. Kira-kira selain ekonomi apa lagi itu Pak Jai? Ada pihak ketiga, ada hubungan dengan pihak ketiga, artinya karena ekonomi global saat ini kan arus pergerakan orang, barang dan jasa kan luar biasa, sehingga kebebasan rumah tangga Banyuwangi ini tidak terkontrol. Banyak keluarga-keluarga yang tetap ada karena hadirnya pihak ketiga. Artinya perselingkuhan itu atau pihak ketiga itu dilakukan oleh pihak istri ya berarti ya? Ya bervariasi, bisa dilakukan istri, juga dilakukan pihak suami. Ya. Oke. Terus kalau pihak istri berarti pihak ketiga itu sampai terjadi KDRT enggak? Biasanya mungkin tertangkap atau sebagainya. Ya, dalam gugatan banyak selalu ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kekerasan atau KDRT itu apa disebabkan karena ketahuan waktu berselingkuh atau bagaimana? Biasanya itu bersumber dari WhatsApp. Oh, jadi medsos. Media elektronik mengambil peran yang sangat luar biasa terhadap masalah keluarga, khususnya rumah tangga. Oh, berarti penyebabnya itu salah satunya perselingkuhan itu akibat dari permainan medsos ya, itu ya. Itu ketahuan atau bagaimana Pak? Ya ketahuan. Jadi saat itu istrinya buka api atau suaminya buka api istrinya. Ada konten-konten masuk yang membuat sang istri bertanya-tanya, cemburu ini
wanita siapa yang kamu hubungi, atau sebaliknya ini lelaki mana siapa yang kamu hubungi ya. Itu dari beberapa kasus yang masuk ke saya. Berarti termasuk perselingkuhan atau PA3 itu selain ekonomi tadi termasuk menjadi penyebab yang luar biasa berarti ya. Oke. Selain itu apa lagi, Pak? Ya selain ekonomi, ada juga perselingkuhan perkawinan dini. Maksudnya gimana? Perkawinan dini itu artinya sumbernya yang pernah saya tangani itu karena sebenarnya melalui dispen. Oh gitu. Usia perkawinan masih beberapa tahun, kemudian terjadi perceraian karena perkawinan dini juga menimbulkan. Perkawinan dini ini apa ada penyebab lain, mungkin hamil dulu Ya, atau buat gimana? perkawinan dini kebanyakan yang terjadi di sini adalah dengan mengajukan dispensasi kawin karena si perempuan hamil dulu. Hamil dulu. Ya. Itu walaupun usianya masih sangat dini. Ya. Sehingga ini disebut perkawinan dini. Gitu. Oke, penyebab yang lain mungkin yang diketahui oleh Pak Jai Nuri, karena ini kan cukup senior Pak Jai. Ya. Apalagi Pak Jai? Saya rasa yang menjadi catatan saya 3 pokok itu. Begitu ya. Hal itu yang dominan. Pak Jai, setiap harinya Pak Jai ini untuk bulan ini berapa perkara yang Pak Jai tangani? Bulan ini saya rutin masih yang belum putus itu 5 perkara. 5 perkara. Ya, yang belum putus, yang masih dalam proses. Masih berjalan ya. Biasanya satu bulannya dapat berapa perkara, Pak? Ya nggak banyak ya, rata-rata antara 3-4 itulah. Oh gitu. Terus selama menangani perkara ini yang tangani Pak Jai ini gugat cerai atau cerai talak? Variasi, ada gugat cerai, ada waris. Ada waris ya. Kebanyakan ada cerai talak. Gugat cerai dan cerai talak. Oke, Pak Jai. Selama menangani perkara ini, apa pengalaman yang mungkin menarik dan terkesan menurut Pak Jai? Yang pengalaman menarik, pihak laki-laki masih ingin hidup Bersama. dalam satu rumah tangga. Artinya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Itu kalau yang saya tangani. Terus apa yang dilakukan Pak Jai ketika ternyata pihak lain masih menginginkan keutuhan rumah tangga Terus itu? upaya-upaya mediasi, upaya-upaya kita supaya memberikan masukan kepada kuasa hukum ataupun dari prinsipalnya supaya bisa rukun kembali. Oh gitu Ini ya. kan karena pihak ketiga sulit untuk hidup rukun kembali. Akhirnya pengadilan ya memutus karena sudah tidak bisa hidup dalam satu ranjang, hidup dalam satu rumah. Sehingga alasan pengadilan seperti itu tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali. Oke. Apa dengan pengalaman ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya perceraian mungkin? Ya, masyarakat diharapkan ya kalau untuk menghindari terjadinya perceraian ya kuncinya rumah tangga itu harus selalu saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri maupun sebagai suami secara seimbang pastinya. Secara seimbang. Oke Pak Jai, terima kasih kalau begitu ya atas bincang-bincangnya. Selamat, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini ternyata banyak hari ini di ruang penantian ya, pengadilan agama. Ini orang penantian menanti putusan maksudnya, karena proses ada yang menggugat cerai atau orang Jawa menyebutnya mancal ya, juga ada cerai talak. Nah ini kebetulan ada salah satu penggugat ini dari mana Mbak? Seraten Mbak. Seraten. Nama lengkapnya siapa? Intan Harahap. Intan, Mbak Intan. Wah jenenge karya apik kaya wonge apik iki. Mbak Intan, sampean selaku penggugat
atau istilahnya sini gugat cerai ya, mancal dari wong Seraten. Ya. Kira-kira yang menjadi penyebab mancal apa kira-kira Pak? Banyak sih Pak. Apa diantaranya? Faktor salah satunya ekonomi. Ekonomi. Yang kedua campur tangan orang ketiga. Orang ketiga bukan berarti selingkuh loh Pak ya. Oh gitu. Apa itu pengertiannya? Ya adalah Pak, pokoknya orang terdekat suami, mantan suami. Oh gitu. Orang ketiga itu seperti apa anunya perilaku hingga mempengaruhi rumah tangga jenengan? Iya, mempengaruhi sikap suami ke saya. Oh gitu. Apa itu yang menjadi penyebab KDRT misalnya? Tidak ada KDRT. Nggak ada KDRT ya. Kalau ekonomi Dan gimana? Bapak Budi Ekonomi ya bisa dibilang kadang pengambilan keputusan dipengaruhi sama si orang ketiga Pak. Orang ketiga. Loh tapi dipengaruhi orang ketiga, tapi yang menggugat kok jenengan bukan pihak lelaki? Karena sana nggak mau Pak gugat, Nggak gugat. nggak mau gugat, nggak mau kehilangan uang Pak. Kalau nafkahnya gimana? Nafkahnya lancar-lancar gak lancar Pak. Oh gitu. Kok lancar-lancar nggak lancar itu? Nggak lancar berarti Pak. Ini lucu banget ini, lancar-lancar nggak lancar ini. Nggak lancar berarti ya. Itu nafkah apa itu yang dimaksud tuh? Nafkah buat anak Pak. Buat anak. Kalau batiniahnya nafkahnya gimana? Terpenuhi apa enggak? Enggak Pak. Enggak, lo enggak ya. Enggak wes. Nafkah apa lahir hanya untuk anak sekali waktu. Nafkah batiniah sama sekali Sudah ya. enggak Pak. Berarti sampai nelangsa dong. Yo biasa aja Pak. Oh biasa aja. Sele Pak, sele. Oh gitu Sleo. Senior Stephen, monggo Ket Kasin. Atau mungkin ada pihak ketiga, mungkin pihak ketiga itu selain laki-laki perempuan mungkin. Perempuan Pak. Perempuan ya. Perempuan tapi bukan dalam artian selingkuh enggak. Atau mungkin perselingkuhannya tidak diketahui Mbak Intan mungkin. Oh, enggak tahu wes Pak. Enggak selingkuh kok. Oke. Berarti Mbak Intan ini tetap ingin cerai gitu ya. Sudah, iya. Ingin cerai. Mbak Intan, terus sekarang ini sudah masuk proses sidang apa sekarang ini? Sudah putusan Pak, tinggal pengambilan Putusan. kasir. Oh, tinggal kasir. Gimana perasaan Mbak Intan dengan adanya putusan di ruang penantian ini, Pak? Penantian menunggu akte cerai maksudnya itu. Ya lega wes Pak. Oh, lega ya. Lega. Ada calon pengganti nggak, Pak? Enggak Pak, belum. Belum. Ngopeni anak Pak. Anaknya berapa memang? Satu. Ya. Oke. Ada nggak mungkin masih menyimpan sakit hati, Pak? Enggak Pak. Enggak ya. Los. Istilahnya BBL, gagal lomo lah gitu ya. Oke pemirsa, itu tadi sedikit kisah Mbak Intan yang menggugat cerai, kalau orang Jawa menyebutnya mancal. Nah ini pengalaman luar biasa, mudah-mudahan tidak terjadi pada yang lain. Betapa pentingnya keutuhan rumah tangga itu. Terima kasih Mbak Intan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi Pengamat suasana Sarjana di ruang Hukum Monggo penantian. Ket Kita lihat Kasin. seperti apa. Sekali lagi panggilan pada Muhammad Khairul Anam Sarjana Hukum.